Sang suami yang sudah cukup lama menggunakan waktu paginya demi hanya untuk ais semangka kini telah hadir bak pahlawan kelamaan dengan sebuah semangka besar yang telah bergelantungan di bawah cengkraman tangannya. Sang istri yang mendapati sang suami telah berhasil membawa buah semangka keinginannya menjadi berbinar. Hatinya begitu sangat bahagia bagai mendapatkan sebuah undian berhadiah. Dengan semangat 45, Vita pun mulai mendekati dan meraih buah semangka yang masih dalam ikatan tali itu. Wah mas, terima kasih sudah membawa buah semangka keinginanku, meski bukan dalam bentuk es, tapi tidak apa Vita tetap suka. Serunya dengan senyuman bahagianya, lalu ia pun langsung meraih buah semangka itu. Sayang, hati, ini semangkanya tidak akan lari. Seru Andrew mengingatkan. Iya mas, tenang saja, tidak akan jatuh kok. Vita sudah tidak sabar ingin memotong semangka ini dan dimasukkan ke dalam freezer biar cepat jadi es. Sahutnya sumringah, dan ia pun langsung melenggang pergi menuju dapur. Andrew gelengkan kepalanya, ia merasa tak habis pikir dengan tingkah istrinya, hanya karena sebuah semangka saja istrinya menjadi seperti seorang anak kecil yang begitu senang karena mendapat permen lollipop. Haduh sayang, hanya karena sebuah semangka kamu sampai kegirangan seperti ini, kenapa akhir ini kamu menjadi aneh sih sayang? Batin Andrew. Sang pemilik tubuh kekar itu nampak sudah terkapar. Akibat dari atraksi pagi yang diminta oleh kedua putra kembarnya, membuat pria bertubuh kekar itu harus menelan kepahitan akibat dari perbuatannya sendiri. Sang istri yang melihat suaminya yang sedang meluruskan bagian tubuh belakangnya di kasur empuknya itu merasa lucu sekaligus kasihan dengan nasib suaminya. Mas, punggung mas masih sakit? Seru Adinda bertanya dengan mengelus punggung lebar suaminya. Bukan hanya punggung sayang, pinggang mas juga sakit ini huhu. Sahut Al berseru. Ya mas Al harus bersabar, mas sakit seperti ini kan karena ulah mas sendiri. Lain kali kalau mas ingin mengajak anak agar mau melakukan hal yang mas inginkan jangan pernah menjanjikan apapun pada anak. Sahut Adinda memperingati. Ya mana mas tahu akan seperti ini jadinya sayang, aduh. Apalagi kamu mengancam tidak akan memberi jatah, tentulah mas sangat khawatir sayang. Bagaimana nanti nasib adik kecilku ini sayang? Sahutnya dengan sedikit merintih. Pelak. Au. Sakit sayang. Pekik Al kala Adinda memukul pinggangnya yang masih linu. Jadi mas melakukan penebusan kesalahan pada anak bukan karena merasa bersalah pada mereka tapi karena takut tidak mendapatkan jatah? Sahut Adinda dengan kesal. Bukan seperti itu maksud mas sayang. Sahutnya gelagapan. Aduh, kenapa kamu keceplosan sih Al? Sayang Al, tolong jangan kesal lah sayang. Ya mas merasa bersalah pada anak sekaligus juga takut tidak mendapatkan itu dari kamu sayang. Ya kan kamu tahu sendiri mana mungkin mas bisa tahan kalau tidak mendapatkan jatah sampai terlalu lama sayang. Ayolah sayang kamu jangan seperti ini. Sahutnya memelas bahkan Al berusaha memeluk tubuh istrinya. Hao. Adinda menghela nafasnya cukup dalam. Ya sudah sekarang mas buka bajunya, dan tengkuraplah, Adinda akan mengoleskan obat di punggung dan juga pinggang mas supaya cepat reda rasa sakitnya. Seru Adinda memerintah. Al pun menurut, ia melakukan hal yang disuruh oleh istrinya. Dengan perlahan Adinda mulai mengoleskan obat krim di bagian tubuh belakang suaminya itu yang masih linu. Al yang mendapat perlakuan dan perhatian yang begitu hangat dari sang istri pun merasa sangat nyaman. Bagaimana mas, apa sudah mulai terasa lebih baik? Tanya Adinda. Lumayan sayang, obatnya meresap dengan cepat. Sahutnya. Mas. Panggilnya dengan khas suara lembutnya. Iya sayang. Sahut Al dan ia pun membalikkan tubuh kekarnya menjadi terlentang. Nampak perut six-pack bak roti sobek itu terpampang nyata. Mas, maafkan Adinda ya, karena tadi sempat kesal dengan mas. Serunya pada akhirnya. Tidak, jangan meminta maaf sayang, kamu sama sekali tidak salah. Ini salah mas, seharusnya mas tidak menjanjikan apapun pada anak. Apalagi yang dijanjikan itu sesuatu yang membuat mereka sakit. Wajar saja kalau kamu kesal sayang. Sahut Al dengan mengelus pipi putih istrinya. Adinda tersenyum pada suaminya, sebelum akhirnya wanita berparas manis itu juga ikut membaringkan tubuhnya di samping tubuh kekar sang suami. Kap. Aku mencintaimu sayang. Seru Al dengan mencium pucuk kepala sang istri. Adinda juga mencintaimu mas. Sahutnya, lalu memeluk tubuh kekar suaminya itu dengan erat. Waktu kini sudah menunjukkan sore hari.
Dan sang mentari pun masih tersenyum cerah menerangi setiap belahan bumi yang masih tak tersinggahi oleh indahnya malam. Namun cerahnya sang mentari sore nampaknya tak dapat ikut mencerahkan hati seorang ibu yang saat ini tengah menatap sendu putri semata wayangnya. Bu Nadia memperhatikan kondisi putrinya yang sedang menjalani masa pengasingan. Hatinya begitu sakit melihat kondisi putrinya yang semakin hari terlihat menjadi lebih kurus. Hatinya begitu tersayat. Meski apa yang diterima oleh putrinya adalah hasil dari perbuatannya sendiri, namun tetap saja tidak ada seorang ibu yang akan sanggup jika melihat kondisi anaknya yang begitu disayanginya begitu sangat memprihatinkan. Dan kini sepasang manik mata wanita parubaya itu kembali meneteskan air matanya. Ibu kenapa menangis? Sudahlah Bu, jangan menangis lagi, ini memang hukuman yang pantas untuk Cynthia. Serunya, lalu Cynthia mengusap tetesan air mata yang sempat terjatuh dari kedua manik mata ibunya. Apa kamu masih takut tinggal di sini nak, tinggal di tengah hutan yang dijaga dengan orang yang terlihat menyeramkan? Seru Bu Nadia lagi. Cynthia tersenyum miris. Lalu ia menggenggam kedua tangan ibunya. Rasa takut itu masih ada Bu, tapi ibu tenanglah, meski mereka berwajah sangar, mereka tidak pernah kasar pada Cynthia, hanya saja. Kalimatnya terhenti. Hanya saja apa nak? Tanya Bu Nadia yang sudah sangat khawatir. Hanya saja, Cynthia merasa aneh dengan salah satu dari mereka. Sahut Cynthia pada akhirnya. Merasa aneh bagaimana nak? Jawab Cynthia, jangan membuat ibu jadi semakin khawatir seperti ini. Seru Bu Nadia lagi, bahkan dengan mengguncang lengan putrinya. Entahlah Bu, mungkin ini hanya perasaan Cynthia saja. Sekitar 1 bulan yang lalu Cynthia pernah melihat salah satu dari mereka sedang menelpon di belakang rumah, mungkin dia sedang menelpon keluarganya. Sahut Cynthia dengan raut yang dibuat setenang mungkin. Huff. Untunglah nak, ibu kira ada yang berniat jahat dari mereka. Seru Bu Nadia bernafas lega. Maafkan Cynthia Bu yang tidak berkata jujur, Cynthia sendiri tidak tahu apakah kecurigaan Cynthia ini benar, tapi sepertinya salah satu dari mereka ada yang berniat tidak baik. Batin Cynthia. Cynthia nak, ayo makan dulu, ibu sudah membuat masakan kesukaan kamu. Ajak Bu Nadia, lalu wanita parubaya itu pun mulai beranjak dan menata makanannya di atas meja. Cynthia pun bangkit dari ranjang kasurnya dan mendekati sang ibu. Ibu, berapa kali sudah Cynthia ingatkan, jika ibu ingin berkunjung ke sini tidak perlu membawa makanan, Cynthia bisa memasak sendiri di sini Bu. Serunya. Aduh nak, tidak apalah, ibu kesini kan hanya 1 bulan sekali, lihatlah tubuhmu itu, terlihat semakin kurus. Sahut Bu Nadia dengan tetap menata beberapa makanan yang dibawanya. Akhirnya sepasang ibu dan anak itu mulai menikmati makanannya. Cynthia nampak begitu lahap memakan makanan kesukaannya itu, bahkan ia menambah makanannya hingga 3 porsi. Bu Nadia yang menyaksikan sang putri yang terlihat bersemangat memakan makanannya hanya tersenyum sekaligus menggelengkan kepalanya. Dan Bu Nadia sudah bisa menebak apa yang menjadi penyebab putrinya menambah makanannya hingga 3 porsi. Cynthia. Panggil Bu Nadia setelah selesai dari makannya. Sahutnya dengan mulutnya yang masih mengunyah. Pasti kamu sedang kedatangan tamu bulanan ya nak? Ya sudah habiskan makananmu, serunya. Hihihihi, iya Bu. Sahut Cynthia, lalu ia kembali menyuapkan makanannya ke dalam mulutnya. Tanpa terasa waktu sudah berganti menjadi malam. Sepasang anak kembar yang sudah hampir 1 hari penuh menghabiskan waktunya untuk bermain kini sudah terlelap dalam mimpi indahnya. Kap. Adinda mencium kening kedua putranya secara bergantian. Tidur yang nyenyak ya anak kembar Momi. Serunya dengan tersenyum. Ibu muda dari sepasang anak kembar itu pun mulai bangkit dari posisi menunduknya. Seolah tak pernah bosan menatap wajah kedua malaikat kecilnya, Adinda tetap berdiri tegak menatapnya. Sayangnya Momi, kalian sama sekali tidak mirip Momi nak, kalian sangat mirip dengan dedi kalian. Serunya dengan tersenyum. Tanpa terdengar suaranya, tanpa terdengar langkahnya, bukan hal yang baru lagi melainkan sudah menjadi kebiasaannya. Al mulai melingkarkan lengan kekarnya itu di perut sang istri. Sontak saja hal itu membuat Adinda menjadi sangat terkejut. Astagfirullah mas ini kebiasaan ya, selalu datang tanpa suara. Adinda kaget mas. Sahutnya. Al sama sekali tak menyahuti kalimat istrinya, yang ada ia malah mengelus perut datar sang istri, entah apa yang diinginkan olehnya.
Sayang, Mas sudah tidak sabar akan hadir lagi Alexander Junior di perutmu ini. Serunya, lalu ia menenggelamkan wajahnya di ceruk sang istri. Untuk sesaat Adinda terdiam, sebelum akhirnya ia melepas rengkuhan lengan kekar sang suami dari perutnya. Sabar dulu Mas, anak kita masih menyusu. Sahutnya setelah beralih menatap wajah suaminya. Ya, sabar, hanya kata itu yang aku jalani sayang. Sahutnya. Mas, kenapa Mas begitu sangat tidak sabar sih ingin Adinda hamil lagi? Mas kan sudah tahu dari awal kalau Adinda akan siap hamil lagi kalau anak kita sudah berhenti meminum ASIku Mas. Sahutnya. Ya, Mas ingin saja segera melihat perutmu buncit lagi sayang, Mas ingin melihat perutmu yang awalnya datar bisa berubah menjadi besar. Mas pernah dengar cerita dari orang kalau wanita hamil itu akan terlihat lebih seasteris ketika hamil, apakah kamu tahu sayang bagaimana sesinya wanita hamil? Tanya Al dengan tatapannya yang sudah tak biasa. Adinda hanya bisa melongo mendengar kalimat dari suaminya, benar tak disangka. Ibu muda dari kedua anak kembar dengan paras cantik nan manisnya itu terlihat nampak repot dengan aktivitas pagi harinya. Mengurus sang suami dan juga sepasang anak kembarnya yang saat ini sudah sangat aktif bahkan sering bergerak ke sana kemari membuat ibu muda itu menjadi ibu yang siap siaga. Seperti di pagi hari ini, Adinda menyiapkan keperluan yang dibutuhkan oleh suaminya sekaligus mengurus Agatha dan juga Damian, bahkan kedua bocah itu sudah mandi dan terlihat segar. Sayang, sudah biarkan Mas yang memasang dasi ini sendiri, kamu duduklah sayang. Seru Al dengan mencoba mengambil alih dasinya dari tangan Adinda. Tidak apa Mas, biar Adinda yang memasangnya, hanya tinggal dasi ini saja kok. Sahutnya. Ya, semenjak dirinya menjadi seorang istri, Adinda memang selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk suaminya. Meski sang suami selalu melarangnya namun Adinda tetap melakukannya. Anta, Mian Nuknini, Agatha, Damian duduk di sini. Seru Damian yang memberitahu pada sang kembaran dengan menepuk tempat duduk mini miliknya. Nuk Anta Nuknini, iya, duduk Agatha duduk di sini. Sahut Agatha yang juga memberitahu pada Damian jika dirinya sudah siap duduk di kursi mininya juga. Setelah duduk di kursi mini miliknya masing-masing, bocah kecil tetaplah bocah kecil, seolah tak pernah selesai dengan aktivitas mainnya kedua bocah kembar itu malah bangkit lagi dari posisinya dan meraih mainan yang banyak tergeletak di depannya. Sudah selesai Mas, sekarang suamiku sudah sangat tampan. Seru Adinda tersenyum. Iyalah sayang, aku memang sangat tampan, Alexander Gerald Giorgino gitu loh. Sahut Al berseru dengan bangganya. Adinda hanya mencebikkan bibirnya. Suaminya itu memang selalu bangga pada dirinya sendiri. Pria bertubuh kekar yang sudah mengenakan jas mewah itu sudah mulai akan meraih laptopnya yang sudah disiapkan oleh sang istri tadi. Namun sungguh tak disangka tiba saja sesosok bocah mungil datang menghampiri dengan kedua tangan mungilnya yang sudah memeluk erat kaki kirinya. Didi, Mian Ninin Ikuke, Dedi, Damian ingin ikut. Seru Damian berceloteh pada sang Dedi dengan mendongakkan kepalanya. Aduh anak Dedi mau ikut Dedi? Aduh bagaimana ya nak Dedi hari ini ingin berangkat kerja, Damian di rumah saja ya sayang dengan Agatha dan juga Momi. Sahut Al setelah dirinya mensejajarkan tubuh tingginya itu dengan putra mungilnya. Namun Damian menggelengkan kepalanya. Mian au ikuke, Damian mau ikut. Sahut Damian lagi malah bocah berumur 1 tahun itu mulai melingkarkan kedua lengan mungilnya di leher koko sang Dedi. Hao! Al menghela nafasnya cukup berat. Ia tahu kalau keinginan Damian sudah seperti ini pasti harus dikabulkan, namun hal ini tak mungkin dilakukan dan akibatnya pasti putra mungilnya itu tetap merengek bahkan menangis. Sayangnya Momi, Dedi akan bekerja nak, ayo Damian sama Momi dan juga Agatha ya, kita kasih makan ikan di kolam. Bujuk Adinda pada sang putra agar mau menerima ajakannya. Namun tetap saja Damian putranya menolak ajakan sang Momi dan tetap mengeratkan rengkuhan lengan mungilnya di leher sang Dedi. Al pun mulai berdiri dengan menggendong tubuh mungil Damian. Didi, Mian ikuke Dedi, Damian ikut Dedi. Seru Damian lagi dengan memegangi rahang tegas sang Dedi. Benarkah Damian ingin ikut Dedi bekerja? Sahut Al yang ingin memastikan, entah apa yang ini ia lakukan. Damian pun mengangguk mengiyakan.
Dedi akan ke kantor untuk bekerja, tapi ada pekerjaan lain yang harus Dedi lakukan di sana. Dedi akan memakan monster di sana, monster menakutkan yang suka memakan anak kecil. Ujar Al menjelaskan bahkan dengan mimik yang dibuat menegangkan. Sontak saja penjelasan dari Al telah berhasil membuat Damian terdiam dengan rautnya yang juga terlihat menegang. Monsternya itu sangat menakutkan, setiap kali melihat anak kecil pasti monster itu akan langsung memakannya haum-haum. Bagaimana Damian masih ingin ikut Dedi ke kantor? Imbuh Al. Damian langsung menggeleng cepat. Ia merasa takut setelah mendengar cerita dari dedinya. Mih mih mih. Seru Damian pada sang momi, bahkan bocah mungil itu langsung mengangkat kedua tangan mungilnya agar bisa beralih pada gendongan sang momi. Pelak. Bercandamu tidak lucu mas. Sahut Adinda setelah menggendong tubuh putranya. Hihihihi. Al hanya cekikikan kecil. Mih mih, mian atut mih, momi momi, Damian takut momi. Seru Damian dengan memeluk leher sang momi. Adinda pun mendekat pada putra yang satunya, siapa lagi jika bukan Aganta. Bocah kecil yang sudah berusia 1 tahun itu masih nampak begitu asyik duduk di kursi mini miliknya dengan kesibukan memainkan mainannya. Sedangkan Al setelah berhasil mengerjai putranya Damian, ia masih belum juga keluar menuju ruang sarapan. Mas, ayo mas gendong Aganta, sepertinya Adinda akan mengajak anak sarapan di sana mas, berkumpul dengan kita. Seru Adinda. Iya sayang. Sahut Al, dan ia pun mulai menggendong tubuh mungil Aganta di lengan kekar kirinya sedangkan tangan kanannya membawa tas berisi laptop miliknya. Dan sepasang suami istri dengan kedua anak kembarnya itu pun mulai akan melangkah keluar dari kamarnya. Namun belum sempat mereka sampai di pintu kamar tiba saja. DRTT. 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 Terdengar getaran handphone Adinda yang diletakkan di atas nakas. Sebentar mas, sepertinya ada yang menelpon. Seru Adinda, dan ia pun berlalu untuk mengangkat handphonenya. Halo, assalamualaikum Bi. Sahutnya. Waalaikumsalam, nak bisa kamu sampaikan pada suamimu? Tanya Bu Nadia. Lebih baik Bibi bicara dengan Mas Al saja ya. Sahut Adinda, dan ia pun berlalu menuju suaminya. Mas, bibiku ingin bicara dengan Mas. Ujar Adinda, dan memberikan handphone miliknya pada sang suami. Halo, iya Bi, ada apa? Tanya Al. Nak, sebelumnya Bibi minta maaf, Bibi belum minta izin pada kamu nak. Bibi semenjak kemarin sudah menginap di tempat pengasingan Cynthia, dan Bibi mau minta izin sama kamu nak. Bibi ingin selama 3 hari ke depan ini Bibi ingin menginap di sini lagi nak menemani Cynthia, tapi jika nak Al mengizinkan, kalau tidak ya Bibi akan pulang hari ini. Ujar Bu Nadia, namun terdengar lirih di akhir kalimatnya. Al tak langsung menyahut, ia diam sejenak untuk mempertimbangkan permintaan bibi mertuanya. Tidak boleh ya nak? Ya sudah tidak apa, bibi akan pulang hari ini. Sahut Bu Nadia terdengar lirih. Bibi tunggu dulu, iya Al izinkan. Sahut Al pada akhirnya. Ya Allah terima kasih ya nak, bibi janji setelah 3 hari menginap di sini, bibi akan segera kembali pulang. Sahut Bu Nadia. Ya sudah kalau begitu Al tutup teleponnya dulu ya Bi, kami ingin sarapan, assalamualaikum. Sahut Al, dan ia pun langsung mematikan handphone milik istrinya. Ayo sayang. Ajak Al. Bibi tadi bicara apa sama Mas Al? Tanya Adinda yang penasaran. Bibi tadi meminta izin padaku, katanya ingin menginap di tempat pengasingan Cynthia. Sahut Al. Adinda mendadak menghentikan langkahnya. Mas Al mengizinkan? Adinda bertanya dengan perasaan sedikit cemas, ia takut jika suaminya tersinggung dengan pertanyaannya. Mau bagaimana lagi sayang, sepertinya Bibi begitu merindukan wanita ular itu. Sahut Al dengan sedikit memberikan penekanan pada kalimatnya. Adinda meraih tangan sang suami lalu menggenggamnya. Mas Al masih belum memaafkan kesalahan Kak Cynthia? Tanya Adinda. Kejahatan wanita ular itu terlalu besar, masih sangat sulit bagiku untuk memaafkannya. Tapi jika kamu memaafkannya mungkin Mas akan berusaha untuk memaafkannya juga sayang. Biarkan saja dia menjalani masa hukumannya dulu biar dia menyadari jika perbuatannya itu sangatlah jahat. Ujar Al dengan suara datar namun begitu menakutkan. Karena langkah yang terhenti akibat pembicaraan yang mengundang cikal api kemarahan, kini mereka mulai melangkah kembali menuju ruangan sarapannya. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 8 pagi.
Sepasang suami istri dan juga anak gadisnya kini mulai bersiap pergi. Namun nampaknya sang gadis seperti tak bersahabat untuk pergi, lebih tepatnya ia tak ingin ikut pergi. "Pak Rania tidak ikut ya, Rania di rumah saja," seru Rania pada papanya. "Tidak bisa, kamu harus ikut dengan papa dan mama. Ingat Rania, hari pernikahan saudaramu Adinda kamu tidak, dan sekarang kamu juga tidak mau bertemu dengan saudaramu. Mau sampai kapan kamu akan seperti ini Rania? Papa tidak pernah mengajarimu untuk tidak suka pada saudara sendiri, jadi sekarang kamu harus tetap ikut papa dan mama untuk pergi ke rumah Adinda," ujar Herdi memberikan penekanan agar sang putri mau menurutinya. "Yang dikatakan papamu benar nak, mama tahu sebenarnya di dalam hatimu kamu sangat menyayangi saudaramu Adinda, tapi rasa cemburu membuatmu seperti ini. Ayo nak, lakukan apa yang menjadi keinginan papa dan mamamu, kali ini saja menjadi anak yang penurut," tutur indah lembut pada sang putri. Ya, hari ini keluarga kecil Hermawan Aditama Kanzu akan berkunjung ke rumah keponakan tercintanya. Sudah 2 bulan lamanya ia tak jumpa, membuat pria yang berkepala 5 itu sangat merindukan keponakannya Adinda. Namun yang menjadi kendalanya adalah putrinya Rania begitu sulit untuk diajak dan bertemu dengan saudara sepupunya sendiri Adinda. "Ayo kita pergi sekarang," ajak Herdi pada istri dan juga putrinya. Di sebuah perusahaan mewah G Grup, nampak seorang pria yang tengah duduk di kursi kebesarannya begitu terlihat serius memperhatikan beberapa data penting mengenai keuntungan usaha perhotelan miliknya. Ya, siapa lagi pria yang dimaksud jika bukan Tuan Alexander? "Jadi bisnis hotel perusahaan kita 2 bulan ini keuntungannya meningkat menjadi 3 kali lipat?" seru Al memastikan. "Benar Tuan, perhotelan milik perusahaan kita selama 3 bulan ini pendapatannya mengalami peningkatan yang sangat tinggi," sahut Andrew. "Bagus, aku mau kamu selalu mengawasi setiap usaha yang ada dalam perusahaan G Grup Andrew, jangan biarkan orang licik di luar sana mendapatkan celah untuk menyerang perusahaanku," perintah Al. "Baik Tuan, akan saya pastikan itu," sahut Andrew mantap. Andrew masih menatap Tuan Alnya, entah apa yang ingin dipastikan olehnya. "Kenapa kamu tidak kembali ke ruanganmu Andrew? Apa masih ada hal penting lagi yang ingin kamu katakan?" tanya Al dengan mengangkat sebelah alisnya. Andrew diam sejenak. "Iya Tuan, boleh saya meminta rekaman CCTV yang rusak di malam kejadian Anda menodai Nyonya Adinda Tuan?" pinta Andrew langsung pada intinya. Sontak Al langsung menatap nyalang pada Andrew. "Maaf Tuan, saya sudah lancang." Lalu menunduk. "Ada apa kamu meminta rekaman CCTV yang rusak itu? Apa kamu masih penasaran?" tanya Al. "Iya Tuan," sahut Andrew dengan mengangkat kembali wajahnya. "Aku masih penasaran dengan CCTV yang rusak itu, pasti sudah banyak kejadian yang tak terekam, aku harus menyelidikinya."